Selamat datang di pembelajaran BIPA ya. Bagaimana kabarnya sahabat BIPA? Semoga selalu sehat ya. Baik, perkenalkan saya Kori Rahmadani sebagai pengajar BIPA yang akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar mengenai topik dalam tingkat B1, yaitu cara melakukan sesuatu, dan topik pada tingkat B2 yaitu pariwisata. Baik, langsung saja kita beralih pada topik yang pertama, yaitu cara melakukan sesuatu. Tujuan pembelajaran dalam topik ini adalah diharapkan teman-teman semua dapat mengidentifikasi informasi dari teks tentang cara melakukan sesuatu secara detail dan teman-teman semua dapat menjelaskan informasi mengenai prosedur mengerjakan sesuatu. Teman-teman semuanya, adakah yang tahu gambar tersebut adalah gambar apa? Jadi, gambar tersebut adalah gambar sebuah makanan yang bernama mie goreng. Tentunya, sebelum makanan tersebut jadi sebagai sebuah makanan, diperlukan proses maupun cara pembuatannya, seperti menyiapkan bahan terlebih dahulu sampai jadi sebagai sebuah makanan. Dalam hal ini, tahapan-tahapan tersebut dapat kita kenal sebagai teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah teks yang memuat cara-cara menggunakan suatu alat atau membuat sesuatu melalui serangkaian langkah-langkah. Tujuan dari teks prosedur ini adalah untuk menjelaskan langkah-langkah atau cara-cara melakukan sesuatu kepada pembaca. Dalam hal ini, teks prosedur memiliki struktur umum. Struktur yang pertama adalah tujuan. Dalam struktur ini, memberikan informasi tentang maksud dan tujuan prosedur dan memberikan kesimpulan. Kemudian, struktur yang kedua adalah bahan-bahan. Dalam struktur ini, mencantumkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan atau membuat sesuatu. Lalu, struktur yang ketiga adalah langkah-langkah. Dalam struktur ini, memiliki kegiatan untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar. Penjelasan struktur ini harus dibuat dengan sesuai urutan dan benar. Apabila urutan tersebut tertukar, maka hasil yang didapat mungkin akan berbeda. Yang terakhir adalah hasil. Dalam struktur ini, berisi mengenai serangkaian langkah-langkah yang telah dilakukan. Ketika memberikan penjelasan atau tata cara, biasanya kita menggunakan konjungsi waktu seperti lalu, setelah itu, kemudian, pertama-tama, kedua, ketiga, selanjutnya, terakhir, dan sebagainya. Kemudian, apabila diperlukan, paparan bisa diakhiri dengan pengecekan terhadap hasil pekerjaan, seperti pada kalimat, "Coba cicipi bagaimana rasanya." Kemudian, pada kalimat, "Jika hal ini berfungsi, maka..." Atau pada kalimat, "Jika ini tidak terjadi, maka..." Seperti itulah. Jadi, hal tersebut dapat kita gunakan untuk menjelaskan mengenai paparan yang bisa diakhiri dengan pengecekan terhadap hasil pekerjaannya. Berikut akan disajikan mengenai contoh dari teks prosedur serta strukturnya. Contoh teks prosedur yang akan kita gunakan adalah mengenai cara membuat paspor. Jadi, dalam teks tersebut
merupakan termasuk ke dalam struktur tujuan atau struktur yang pertama, karena memiliki ciri kebahasaan untuk memberikan informasi tentang cara membuat paspor. Struktur yang kedua adalah bahan-bahan atau dalam teks tersebut dapat kita sebut dengan syarat yang diperlukan dalam membuat paspor. Struktur tersebut memiliki ciri kebahasaan yaitu menggunakan kata benda ketika menjelaskan dokumen-dokumen atau syarat yang diperlukan untuk membuat paspor. Kemudian, teks yang tersaji dalam salindia ini termasuk ke dalam struktur langkah-langkah, di mana teks tersebut memiliki dua ciri kebahasaan. Ciri yang pertama yaitu penggunaan konjungsi waktu. Dalam teks tersebut, ciri penggunaan konjungsi waktu tersebut dapat kita lihat pada kata yang diberi garis bawah. Kemudian, ciri yang kedua adalah penggunaan kata kerja material, yang mana dalam teks tersebut kita dapat mengetahuinya pada kata yang dicetak tebal. Struktur yang terakhir yaitu hasil. Dalam teks prosedur ini, struktur ini tersaji pada paragraf berikut, yaitu pada paragraf seperti itulah cara untuk mengurus sebuah paspor. Pastikan kamu membawa dokumen lengkap, datang ke kantor imigrasi terdekat, bayar, dan ambil paspor. Jadi itulah paragraf yang mengandung struktur hasil. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan mengenai materi teks prosedur? Baik, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan beralih kepada penugasan. Jadi, pada penugasan kali ini, teman-teman semua harus membuat satu tulisan tentang cara menggunakan atau cara membuat sesuatu. Dalam hal ini, teman-teman semuanya dapat memberikan penjelasan tentang mengapa harus dibuat, bahan apa saja yang diperlukan, dan bagaimana tata cara penggunaan maupun pembuatannya. Kemudian, dalam penulisannya, teman-teman semua juga harus menggunakan ciri kebahasaan beserta dengan struktur yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Kemudian untuk penulisannya, teman-teman sekalian dapat menuliskannya seperti tabel yang telah Ibu sajikan ya. Baik, sampai di sini, adakah dari teman-teman semuanya yang ingin ditanyakan terkait penugasan maupun terkait dengan materi teks prosedur? Baik, apabila tidak ada, Ibu akan melanjutkan ke topik yang selanjutnya, yaitu tentang pariwisata. Tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan teman-teman semua dapat menuangkan gagasan mengenai tempat wisata yang ada di Indonesia yang pernah dikunjungi. Pariwisata adalah sebagai sebuah perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik dilakukan dengan cara perorangan, kelompok, maupun usaha, di mana orang yang melakukan perjalanan wisata tersebut memiliki kepentingan untuk keseimbangan mental, mengurangi stres, menghibur diri, maupun refreshing. Salah satu wisata yang dapat teman-teman semua kunjungi adalah tersaji dalam gambar tersebut. Jadi, gambar tersebut adalah wisata Siger Lampung yang berada di Provinsi Lampung. Berikut akan disajikan mengenai teks tentang wisata yang berada di Indonesia. Setelah teman-teman menyimak teks wisata tentang Taman Nasional Waikambas, maka Ibu akan berikan sebuah penugasan. Jadi untuk penugasan kali ini, teman-teman semua dapat menuliskan pengalaman tentang tempat wisata yang ada di Indonesia yang pernah teman-teman semua kunjungi. Jadi dalam penugasan ini teman-teman dapat mendeskripsikan maupun bercerita mengenai pengalaman berkunjung ke tempat wisata yang ada di Indonesia.
Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan terkait dengan penugasan maupun hal yang lainnya? Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan cukupkan pertemuan pada hari ini ya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengulas mengenai materi apa saja yang telah kita bahas pada pertemuan ini. Jadi pada pertemuan ini kita telah membahas 2 topik. Topik yang pertama adalah cara menggunakan sesuatu, dan topik yang kedua adalah tentang pariwisata. Baik, Ibu akan memberi kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Jadi, tidak ada yang sulit dalam menulis dan tidak ada yang rumit dalam menulis. Mulailah dengan hal-hal yang kamu ketahui selagi kamu mampu belajar dan selagi kamu bisa belajar, dan terus belajar. Percayalah, kamu pasti bisa untuk melakukannya. Baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.